Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran di channel Guru SD Terus Berkarya. Dan apa kabar kalian semuanya? Semoga kabar kalian pada kesempatan ini sedang sehat walafiat, sedang ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita di video pembelajaran ini akan belajar yaitu di pembelajaran kelas 6 tema 2 subtema 2 muatan IPA, dan materi pokok yang akan kita bahas yaitu kegunaan atau manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Nah, untuk sebelum kita ke pembelajaran, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran di video pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu nanti kalian dapat menyebutkan kegunaan hewan atau manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Kemudian tujuan yang kedua, dapat menjelaskan kegunaan atau manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Nah, itulah tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini. Dan tolong agar kalian dapat memahami pembelajaran di video ini, tonton terus video ini sampai selesai. Dan agar kalian mudah memahaminya, mari kita berdoa dulu sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Nah, marilah kita ke pembahasan utama yaitu kegunaan hewan bagi manusia dan lingkungan. Hewan dan tumbuhan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat berperan penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Hewan dan tumbuhan banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan di sini yang akan kita bahas yaitu bahwa hewan dan tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia itu sebagai berbagai macam sumber. Yang pertama yaitu hewan bagi manusia itu sebagai sumber bahan pangan atau penghasil bahan pangan. Yang kedua, penghasil bahan sandang. Dan yang ketiga, kegunaan hewan bagi manusia sebagai penghasil bahan kerajinan. Yang keempat, sebagai penghasil pupuk organik. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu penghasil tenaga atau manusia memanfaatkan tenaganya untuk memenuhi atau membantu aktivitas manusia. Nah, inilah materi yang akan kita bahas di video pembelajaran ini. Oleh karena itu, tolong kalian tonton terus video ini sampai selesai. Nah, marilah kita dari yang pertama, bahwa manfaat hewan bagi manusia yang pertama sebagai penghasil bahan pangan. Manusia itu membutuhkan makanan untuk bertahan hidup dan juga untuk melakukan aktivitas. Hewan menjadi salah satu penghasil bahan pangan bagi manusia yang bernutrisi dan bermanfaat bagi tubuh manusia. Hewan dapat menghasilkan bahan makanan yang dimanfaatkan oleh manusia itu berbagai macam. Misalnya di sini
bahwa manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanannya itu yang pertama yang berupa daging, kemudian yang kedua berupa telurnya, dan yang ketiga berupa susunya. Nah, inilah makanan-makanan yang dihasilkan yang bersumber dari hewan yang dimanfaatkan oleh manusia. Namun tidak semua hewan itu mengandung semua bahan yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu daging, telur, dan susu. Tapi ada hewan-hewan tertentu yang memiliki atau yang bisa dimanfaatkan dagingnya dan telurnya. Ada juga yang dagingnya dan susunya. Oleh karena itu, mari kita simak terus video berikut ini. Daging dan susu ini adalah diambil dari hewan yang dimanfaatkan oleh manusia. Dan hewan yang dimanfaatkan dagingnya dan susunya adalah, yaitu yang pertama sapi. Kemudian yang kedua adalah kerbau. Dan yang ketiga adalah kambing. Nah, hewan inilah yang dimanfaatkan atau dijadikan sumber bahan makanan oleh manusia, daging dan susunya. Kemudian selanjutnya di sini telur. Ini adalah sumber bahan makanan atau dari hewan yang dimanfaatkan telurnya. Hewan yang menghasilkan telur yang dimanfaatkan oleh manusia adalah yang pertama ayam, kemudian yang kedua bebek. Nah, ada juga bahwa telur hewan yang dimanfaatkan atau dijadikan sumber bahan makanan oleh manusia yaitu telur burung puyuh. Namun di sini hanya diperlihatkan ayam dan bebek saja. Yang kedua, hewan dimanfaatkan oleh manusia itu sebagai penghasil bahan sandang. Nah, di sini hewan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia di bidang sandang. Yang pertama di sini adalah contohnya kain sutra. Di sini kain sutra berasal dari serat kepompong ulat sutra. Di sini kepompongnya kemudian atau serat kepompongnya itu diambil, diolah, yang nantinya akan menjadi kain sutra yang sangat mahal sekali. Selain itu juga yang selanjutnya, hewan yang dijadikan penghasil bahan sandang adalah domba. Di sini domba diambil bulunya sebagai bahan pembuatan wol, yang nantinya kain wol tersebut digunakan untuk membuat pakaian atau baju hangat. Nah, kulit hewan juga sama digunakan sebagai bahan sandang seperti kulit sapi, kulit kerbau, kulit kambing. Ini digunakan untuk pembuatan misalnya jaket kulit, sepatu, kemudian juga tas, ikat pinggang. Di sini berasal dari kulit hewan yang dimanfaatkan oleh manusia dijadikan bahan sandang. Dan yang ketiga, hewan dimanfaatkan sebagai penghasil bahan kerajinan. Nah, di sini bahwa hewan tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan makanan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Di antaranya adalah misalnya dari kulit sapi atau dari kulit kerbau, bahkan juga dari kulit kambing dijadikan kerajinan wayang kulit. Selain itu juga bisa dari
hewan, misalnya tanduknya, ini dijadikan bahan kerajinan untuk aksesoris. Nah, ini hewan dimanfaatkan sebagai penghasil bahan kerajinan. Selain itu, selain kulitnya juga tanduknya, juga ada hewan yang dimanfaatkan bulunya. Di sini contohnya bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok atau bahan membuat kok yang nantinya digunakan untuk olahraga bulu tangkis. Nah, yang selanjutnya, manfaat hewan sebagai penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan yang ada di sekitar kita, misalnya sapi, kambing, kemudian ayam, itu dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang tidak membahayakan bagi lingkungan. Kita pun bisa memanfaatkannya, misalnya di rumah kita memiliki ayam, maka kotorannya bisa dimanfaatkan untuk pupuk tanaman yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir, manfaat hewan adalah sebagai penghasil tenaga atau dimanfaatkan tenaganya untuk membantu aktivitas atau pekerjaan manusia. Ada beberapa hewan yang dimanfaatkan selain dagingnya juga dimanfaatkan tenaganya. Misalnya di sini gajah. Nah, gajah ini dimanfaatkan karena tenaganya besar, maka dimanfaatkan untuk mengangkat kayu. Selain itu juga ada kuda, dimanfaatkan untuk menarik delman. Selain gajah dan kuda yang dimanfaatkan tenaganya oleh manusia, juga kerbau bisa dimanfaatkan tenaganya, yaitu untuk membantu manusia membajak sawah. Juga sapi sama bisa dimanfaatkan tenaganya, selain untuk membajak sawah juga bisa membantu untuk menarik gerobak dari kebun atau dari sawah ke tempat penyimpanan hasil pertanian. Nah, itulah manfaat hewan bagi manusia dan lingkungannya. Jadi kesimpulannya bahwa kegunaan hewan bagi manusia dan lingkungan, yang pertama sebagai penghasil bahan pangan, kedua penghasil bahan sandang, ketiga penghasil bahan kerajinan, keempat penghasil pupuk organik, dan yang kelima penghasil tenaga atau dimanfaatkan tenaganya. Nah, itulah pembahasan kita materi manfaat hewan bagi manusia dan lingkungannya. Rupanya dicukupkan sekian. Semoga pembahasan ini kalian dapat memahaminya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.